Sudah bersama kami dan juga ada Pak Chandra, Surya Chandra, mantan anggota Pansus BPJS tahun 2011. Ya Pak Chandra, betul ya? Terima kasih sudah bersama kami di sini. Tapi sebelum kita kita berbincang-bincang, kami akan ajak Anda dulu pemirsa melihat dari mana atau siapa yang mempertanyakan legalitas 3 kartu yang dikeluarkan oleh Joko Widodo. Ini adalah salah satunya dari Yusril Iza Mahendra melalui sosial media Twitter. Kita lihat sekarang. Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Ada beberapa serial tweet istilahnya. Dibilang belum jelas dasar hukumnya. Mengelola negara tidak sama dengan mengelola rumah tangga atau warung. Dikatakan seperti itu. Ya, kemudian kita lihat tweet yang berikutnya. Sebenarnya ada beberapa tweet, tapi yang kita lihat hanya 2 itu, yang pertama dan yang ketiga. Mengeluarkan suatu kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya. Pak Chandra, saya ke Anda dulu. Apakah KIP, KIS, KKS jelas dasar hukumnya? Jelas. Untuk KIS sendiri, itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial nomor 40 2004. Kemudian Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial nomor 24 2011, kemudian ada Perpresnya nomor 12 dan nomor 111 2013 yang sudah diperbaiki. Jadi itu semua mengatakan bahwa BPJS wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta. Itu pasal 12 ya Pak ya? Ya, dan para peserta yang telah mendaftar, baik iurannya bayar sendiri atau dibayarkan oleh pemerintah, berhak mendapatkan kartu identitas tunggal yang mencantumkan nama dan nomor. Nah itulah, maka Pak Jokowi punya istilahnya falsafah memberdayakan rakyat, disebut menyehatkan rakyat, maka disebut kartu Indonesia Sehat. Kalau dahulu itu namanya yang mau dirubah, tapi tetap kartunya berlaku, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Tidak jelas apa rakyat mendapatkan apa gitu. Nah, jadi sekarang mengimplementasikan SJS itu secara sempurna. Jadi kalau misalnya pendapat Pak Yusril tadi yang disampaikan tidak jelas dasar hukumnya apa? Jelas. Kemudian jelas, untuk anggarannya sudah ada di APBNP 2014 itu undang-undang. Jadi untuk jangka pendek November Desember itulah menggunakan anggaran itu. Bahwa yang sekarang menjadi pertanyaan, apakah BPJS dan KIS, KIP dan KKS ini berbeda? Tidak berbeda. Jadi untuk KIS tetap ya? Pengelola dananya adalah BPJS Kesehatan, tetap. Karena di BPJS Kesehatan terbagi 2 rakyat kita ini. Yaitu yang mampu bayar iuran sendiri, yang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah melalui APBN. Nah, jumlahnya tempo hari adalah yang sudah berlaku 86,4 juta jiwa. Tapi menurut pendapat waktu itu Komisi 9, itu ada 125 juta seharusnya. Mas Refli, mengelola negara, kata Pak Yusril, mengurus negara bukan seperti mengurus warung. Kalau ada beberapa tweet lainnya, tidak bisa ingin mengeluarkan apa, langsung dikeluarkan begitu saja, harus melihat dasar hukumnya. Iya, kita harus pahami bahwa ya, ini pendapat Prof. Yusril ya. Jadi kita harus hargai sebagai pendapat seorang guru besar ya. Tetapi memang pertama kan pertanyaannya adalah apakah betul tidak ada dasarnya? Nah, kira-kira begitu. Dan ternyata Pak Surya Chandra mengatakan bahwa ada dasarnya. Tapi tentu dasar itu berbeda sama nama ya. Nama bisa saja Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera. Tetapi dasarnya intinya adalah yang berkenaan dengan bidang kesehatan, pendidikan, ya, dan kemudian mungkin kesejahteraan keluarga. Nah, jadi kita bisa berdebat mengenai dasar ini, ya, yang debatable. Tapi ada satu soal lain, misalnya kita harus ingat bahwa mandat negara itu adalah mensejahterakan rakyat, ya. Tetapi kalau kita bicara dasar, maksud Prof. Yusril mungkin undang-undang, ya. Tetapi kalau kita bicara undang-undang dasar yang lebih memang lebih normatif ya, lebih abstrak, tetapi yang paling tinggi mandat negara itu adalah memang mensejahterakan rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu kemudian negara juga harus memberikan kesempatan belajar bagi seluruh rakyat Indonesia,
negara juga harus menjamin orang-orang miskin dan anak-anak terlantar, ya. Negara juga mengembangkan sistem jaminan sosial dan lain sebagainya. Nah, dasar-dasar konstitusional itu sudah sangat jelas dan itu mandatnya diberikan pada negara dan negara itu salah satunya pemerintah pusat. Jadi dari sisi itu saya tidak terlalu melihat pada persoalan, kecuali kalau misalnya dana ini tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Baik. Kemudian pengelolaannya pun bermasalah, maka DPR harus ribut tetapi menggunakan fungsi pengawasan gitu. Iya, terkait dengan anggaran itu juga sudah disampaikan tadi dalam soundbite atau pernyataan yang dikeluarkan oleh Fadel Muhammad, anggota DPR fraksi Partai Golkar, sudah bersama kami melalui sambungan telepon. Pak Fadel, selamat malam. Ya, halo. Pak Fadel, Anda mempermasalahkan anggarannya dan berencana memanggil Menteri Keuangan. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Chandra, narasumber kami di studio, bahwa semuanya jelas, RAPBNP 2014 juga ada. Lalu apa yang akan dipertanyakan kepada Menteri Keuangan, Pak Fadel? Pak Fadel, halo, masih bersama kami? Ini maaf, saya nggak kedengar ini. Saya dengar hilang-hilang. Saya sedang di Malang, lagi di Sinyalnya terganggu ya, Pak? Iya, sinyalnya kurang bagus. Iya. Tapi Oke, baik. Tapi kira-kira apa yang akan Anda pertanyakan kepada Menteri Keuangan? Anda berencana memanggil Menteri Keuangan. Tadi disampaikan Pak Chandra di sini. iya, nanti insya Allah hari Rabu. Kalau dikatakan dasar-dasar anggarannya sudah jelas, ada di RAPBNP 2014, lalu apa yang ingin Nanti dipertanyakan? insya Allah hari Rabu kita akan minta Menteri Keuangan akan menjelaskan kepada kita cantolan anggaran mana yang digunakan untuk kartu tersebut. Kita mendengar dari Menseknek bahwa akan menggunakan dana CSR. Nah, dana CSR dari BUMN. Itu kan jumlahnya kecil, tidak apa. Ini kan jumlahnya besar untuk seluruh Indonesia. Persoalannya idenya memang bagus. Tetapi bagaimana pelaksanaannya itu yang kita pertanyakan. Ya, yang Anda ingin pertanyakan di sini pengadaan kartunya atau pembiayaan keseluruhannya, KIS, KIP, dan KKS. Nah, dua-duanya. Pembiayaan kartu mau pelaksanaan programnya. Itu kan dalam APBN itu tidak ada. Tadi ada dikatakan oleh Pak Chandra. Tidak ada, saya sudah lihat di anggaran 2014 tidak ada, maupun anggaran 2015 juga tidak ada. Oke, Pak Chandra, silakan. Kalau yang Anda katakan ada itu yang di sebelah mana, Pak? Yang di bagian mana, Pak? Jadi di dalam APBNP 2014 itu kan pemerintah sudah mendapatkan wewenang untuk membantu iuran dari peserta bantuan iuran untuk JKN. Kemudian untuk KIP, Kartu Indonesia Pintar, 2014 APBN terdapat program bantuan siswa miskin sebanyak 11,1 juta siswa dengan anggaran 6 triliun. Nah inilah KIP ini sesuai dengan falsafah kita memberdayakan rakyat, itu mengganti istilah bantuan siswa miskin. Gitu. Dan tidak hanya membantu mereka yang bersekolah, tapi yang putus sekolah juga. Itu tujuannya itu. Jadi yang penting usia sekolah, SD, SMP, SMA, bukan hanya yang sedang bersekolah, mau terjaga yang tidak bersekolah. Ya. Pak Fadel, ini menggunakan biaya dari program sebelumnya yang namanya BSM itu, Pak. Dan itu sudah ada di era PBNP 2014. Informasi disampaikan Pak Chandra tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Itu kan beda, nomenklaturnya berbeda. Nomenklaturnya bukan akan kartu sakti untuk ini, tidak ada kartu. Jadi istilah ya, Pak, perbedaan istilah di sini yang ingin Anda katakan, yang ingin Anda sampaikan. Itu kan tidak ada. Kalau dia katakan tadi bahwa itu ada dan untuk ini sinyalnya tidak bagus ini, jadi suaranya maaf aja ini.
Oke. Saya di Malang tuh. Oke. Oke, baik Pak Fadil. Ya, Mas Refli, kalau misalnya Anda lihat sekarang, ini kan jadi sepertinya ada apa ya, kembali miskomunikasi lah ya. Ada yang beranggapan ini menggunakan dana BSM, barusan disampaikan, oh iya itu perbedaan nomenklatur. Jadi apa yang sebenarnya Anda lihat sekarang terjadi? Tapi sekarang nanti dijawabnya, kita sekarang jeda dulu. Mas Refli, Pak Fadel, kami harap Anda masih bersama kami dengan sinyal yang tentunya lebih baik. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News, kami segera kembali. Kami masih membahas dengan para narasumber terkait pro kontra kartu-kartu yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo baru dikeluarkan sudah mendapatkan kritik tajam. Tadi Pak Chandra sudah mengatakan bahwa peraturannya sudah ada, kemudian dananya sudah ada, menggunakan APBNP. Saya akan ke Pak Fadel Muhammad yang tersambung bersama kami melalui telepon. Pak Fadel, aturannya dikatakan sudah ada, dananya sudah ada, menggunakan dana bantuan siswa miskin sebelumnya, dan juga dana dari JKN, dari program JKN Presiden SBY sebelumnya. Jadi apa yang Anda masalahkan sekarang, Pak Fadel? Apa yang dimasalahkan? Beda. Oke. Mekanisme bantuan siswa miskin itu berbeda dengan bantuan yang diberikan melalui kartu ini. Kita nggak boleh pos anggaran yang mana kemudian dibuat, oh ini kartu maka yang begini. Bantuannya sama Pak, per semester juga kan Pak Fadel? Iya, kita harus membuat sebuah program itu direncanakan dengan baik. Dan kemudian anggarannya pos yang mana. Jangan tiba akal terus posnya pakai pos yang ini. Nanti terkesan kita akal-akalan. Tidak bagus. Nanti kita sekali waktu bisa berurusan dengan bagian hukum. Saya kira idenya nggak ada masalah bagi saya. Oke. Bagi saya nggak ada masalah. Idenya tidak ada masalah, tapi caranya, begitu yang Anda ingin sampaikan? Harus kita atur mekanismenya sehingga ada aturan hukumnya, ada cantolan dananya, ada itunya. Jangan terus ini di sini, nanti ada masalah. Tapi Pak Chandra sebenarnya mekanismenya beda atau tidak sih? Tapi kalau bantu rakyat, saya lebih lagi. Saya kan tahu persis kalau kita bekerja di pemerintah daerah, itu kan perlu diatur dengan baik. Sebentar, Pak Chandra, sebenarnya mekanismenya beda atau sama, Pak? Jadi malah diperluas. Jadi pada waktu yang BSM, itu mereka yang sudah bersekolah, tapi anak orang miskin. Sekarang, yang putus sekolah pun. Cuma masih bersikeras berbeda ini, Pak. Jadi enggak, sama sebenarnya. Sama? Iya. Namanya saja berbeda? Enggak, namanya ada falsafahnya juga. Namanya kan? Sudah ada? Kemudian dana itu ada. Jadi November, Desember. APBNP 2014. Oke. Mas Refli, yang Anda lihat apa sekarang, Mas Refli? Iya, sebenarnya kan ini kan pertanyaan klasik hukum tata negaranya ya, yaitu sejauh mana budgeting power DPR berhadapan dengan kemudian kewenangan eksekutif seorang presiden. Saya kira masyarakat juga akan bertanya, kalau begini caranya nanti presiden tidak bisa ngapa-ngapain. Padahal DPR sendiri sekarang masih terbelah kan. Katakanlah misalnya DPR ingin kemudian mengundang Menteri Keuangan, kemudian bertanya kepada Menteri Keuangan. Saya khawatir jangan-jangan Menteri Keuangannya nggak mau datang karena kemudian alat kelengkapan di DPR pun masih terbelah dua kan begitu. Nah, sementara di sisi lain masyarakat kan membutuhkan action dari pemerintah yang baru terpilih ini, apalagi ini kan cuma program untuk November sampai dengan Desember begitu. Kita ingat bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang misalnya mengatakan melarang itu penyusunan APBN sampai satuan 3 ya, sampai program dan kegiatan. Jadi sebenarnya policy umumnya di DPR, tetapi begini, ya DPR tentu tetap bisa melakukan fungsi pengawasan ya. Jadi kalau misalnya DPR yang resmi ya, yang menyatu ini memanggil menteri, ya saya tidak tahu menterinya mau datang atau tidak kalau terpecah seperti ini. Lalu kemudian menggunakan fungsi pengawasannya sah-sah saja. Tetapi kan polemik kita adalah sejauh mana sesungguhnya presiden memiliki kewenangan untuk menjalankan kewenangan eksekutifnya. Nah, jangan sampai kemudian presiden akhirnya tersandra dengan konflik DPR yang tidak berkesudahan ini, belum berkesudahan ya, bukan tidak. Sampai Desember belum tentu kita tahu apakah ini akan selesai atau tidak. Sementara pemerintah sudah dituntut untuk merealisasikan janji-janji politiknya. Dan saya kira luar biasa ini, saya kira Presiden Jokowi tanggal 20 Oktober dilantik, kemudian tanggal awal November
kira-kira kurang dari 1 bulan, ya setengah bulan mungkin ya, setengah bulan sudah bisa meluncurkan program seperti ini. Jadi saya kira saya dari sisi itunya mengapresiasi, tapi memang pertanyaan ketatanegaraan menjadi penting sejauh mana kewenangan dua lembaga ini masing-masing. Baik, baik. Nanti kita akan lagi kembali dengan Pak Fadel Muhammad. Tetap bersama kami pemirsa di Prime Time News. Kami segera kembali. Pemirsa, belum sepekan setelah Presiden Joko Widodo meluncurkan 3 kartu andalannya, sejumlah pihak mempertanyakan sumber anggaran program itu. Dewan Perwakilan Rakyat menilai sebelum program itu diluncurkan, semestinya Presiden Joko Widodo mengomunikasikannya ke Dewan, mengingat program itu menyangkut APBN yang cukup besar. Dewan Perwakilan Rakyat mulai mempersoalkan program 3 kartu Presiden Jokowi yang diluncurkan 2 pekan pasca Presiden Joko Widodo dilantik. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut 3 kartu KIP, KIS, dan KKS bisa menimbulkan masalah karena belum dikoordinasikan dengan lembaga legislatif yang memiliki tugas budgeting. Yang di atas 1 miliar aja harus ditender, apalagi yang triliunan. Kan nggak main-main ini negara, kan nggak boleh. Itikat baik dalam negara itu satu soal, tapi legalitas sesuai prosedur dan hukum itu soal yang juga penting. Meski demikian, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menegaskan program Pro Rakyat itu tidak perlu mendapat izin Dewan Perwakilan Rakyat, sebab anggaran program tersebut sudah ada dalam nomenklatur anggaran yang telah disusun. Ya kan kementerian bersangkutan kan dari APBN, berarti sama dong. Loh kan sudah dianggarkan di Undang-Undang APBN 2014. Program 3 kartu yang diluncurkan Presiden Joko Widodo dirancang guna menjaga daya beli masyarakat jika terjadi pengalihan subsidi BBM. Penyaluran kartu akan terus dilakukan di semua kabupaten dan kota hingga akhir tahun. Tim Liputan, Metro TV. Ya, saya masih berbincang dengan para narasumber, ada Refli Harun, pakar hukum tata negara, dan juga Surya Chandra, mantan anggota Pansus BPJS, dan dari sambungan telepon adalah anggota DPR fraksi Golkar Fadel Muhammad. Saya ke Mas Refli dulu. Mas Refli, tadi Mas Fahri Hamzah mengatakan itikat baik itu satu hal, tapi dasar hukum, legalnya harus ada landasannya. Karena ini urusannya negara, Mas Refli. Iya, kan sebenarnya kan kalau kita bicara pertama kan kita harus pilih ya. Kalau kita bicara dengan dasar hukum ya, kan kita bicara sebenarnya dasar hukumnya ada nggak di undang-undang ya, baik itu undang-undang APBN yang spesifik maupun ada di undang-undang yang relevan kan begitu. Tapi kalau saya katakan ditarik lagi ke dasar hukum konstitusi, jelas ya, memang itu mandat dari pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi kan Pak Surya Chandra tadi sudah menjelaskan sumber dana, kemudian Menteri Keuangan sudah menjelaskan juga bahwa itu ada di APBN. Nah, silahkan saja di cross check, kan begitu? Apakah ada atau tidak? Tetapi kan ketika kita berdebat soal sumber hukum, ya, kita juga melihat apakah misalnya program ini sesuai dengan prinsip good governance dan clean government atau tidak. Jadi yang dipersoalkan kalangan DPR itu apa sih? Ya kan kira-kira begitu. Ya, apakah kemudian karena ini soal beda poin, apakah ini soal kegiatan yang dianggap menyimpang atau apa? Karena mungkin Pak Fadel bisa menjawab, Pak Fadel. Action ini kan harus November dan Desember. Nah, karena itu kemudian harus jelas. Jangan kemudian menurut saya kemudian hanya ingin berbeda saja begitu. Padahal DPR secara nyata itu masih terbelah sampai saat Pak Fadel, ini. silakan. Dan tidak gampang, rakyat sudah menunggu. Pak Fadel, silakan. Kan sudah dijelaskan oleh Menseknek bahwa dananya menggunakan dana CSR daripada APBN. Menggunakan dana CSR daripada BUMN. Jadi Menseknek telah menjelaskan di Makassar ke publik bahwa dananya menggunakan CSR dari BUMN. Jadi semua sudah jelas. Sudah jelas. Kemudian karena itu belum ada di APBN katanya. Nah, sekarang ada lagi yang mengatakan ada di APBN. Yang mana? Jadi masalahnya bukan programnya. Yang kita ingin katakan adalah setiap program kenegaraan itu let's do it properly. Dibuat perencanaan yang baik, bikin programnya yang benar, supaya rakyat menerima juga dengan baik. Seperti Kalau sekarang, misalnya, kenaikan BBM, itu kita lihat dibutuhkan cushion fund, dana untuk menjaga orang miskin. Di dalam APBN
Pak SBY belum ada sama sekali itu. Oke, Pak Fadel, Dan kalau misalnya minggu depan ya. nih, minggu depan kan Anda berencana memanggil Menteri Keuangan ya? Iya. Anda mempertanyakan itu semua kepada Menteri Keuangan. Apakah bisa beres, Insya Allah bisa Pak Fadel? beres. Karena program ini untuk November dan Desember. Kartunya sudah dibagikan. Karena kalau misalnya tiba-tiba DPR tidak menyetujui, kemudian menghentikan kartu ini, Anda juga bisa dimusuhi masyarakat loh. Insya Allah bisa beres. Halo? Ya, silakan. Insya Allah bisa beres. Saya kira nggak ada masalah. Menurut saya programnya bagus. Programnya bagus. Saya waktu gubernur pun sering bikin kartu gitu. Baik. Kesehatan gratis, bikin kartu. Iya. Programnya sih bagus. Iya. Nggak ada masalah. Jadi- Dan ini malah menolong banyak orang miskin. Jadi intinya Cuman, harus intinya ngomong dulu kita- dong ke DPR gitu ya Iya. Pak Fadel? Bukan, dibuat perencanaan yang baik. Dibuat program perencanaan yang baik sehingga tertata dengan baik sesuai Baik. aturan yang ada. Itu aja kok. Tidak ada masalah. Baik, kita sekarang jeda Insya dulu. Allah. Nanti saya akan ke Pak Chandra. Pak Chandra, apakah ini sekarang Oke, mempengaruhi, cukup, ini semua mempengaruhi operasional atau kartu-kartu yang sudah dibagikan oleh Presiden Jokowi sebelumnya? Nanti dijawab, tetap bersama kami pemirsa di Prime Time News. Kami segera kembali. Atau pertanyaan dari Presiden Joko Widodo ya terkait jika kewajiban atau permintaan atau masukan dari beberapa pihak yang meminta Joko Widodo untuk ke DPR membicarakan masalah ini, Mas Refli. Ya, kalau saya ingin menulis begini, mau bikin rakyat senang saja kok repot begitu ya. Ya kan? Karena saya kira memang kalau orang mengatakan bahwa kita cenderung ke arah parlementer itu saya kira agak kuat juga. Sebenarnya sudah ada putusan MK yang mengatakan bahwa program itu bukan urusan DPR. Urusan DPR adalah satuan 1, satuan 2. Yang penting Dan program itu masuk? Program itu urusan pemerintah, urusan pelaksana eksekutif. Nah, tetapi kita harus akui, harus pahami juga bahwa DPR itu punya fungsi pengawasan. Ya, satuan 3 ya. Ya kan? Nah, jadi kita harus membedakan. Jadi antara pelaksana sama pengawas. Di masa yang lalu, itu DPR itu ikut sebagai pelaksana juga, pemberi izin dan lain sebagainya. Yang terjadi kemudian adalah kong kali kong. Jadi antara eksekutif dan legislatif ini berselingkuh karena kemudian memainkan anggaran dan lain sebagainya. Nah, dengan putusan MK agar DPR itu tidak sampai bermain di satuan 3, maka silakan program dan kegiatan pemerintah buat sebaik-baiknya. Tetapi yang paling penting adalah budgeting power itu mereka sudah lakukan di tahap awal. Tapi Nah, kalau misalnya, sisanya adalah pengawasan. tapi yang Anda lihat yang sekarang yang sudah berjalan, sudah disebar kartunya, tidak ada masalah. Menurut Anda? Kalau dilihat tadi dari Pak Fadel kan tidak ada persoalan bagi dia. Apa yang dipersoalkan? Makanya saya tanya, yang dipersoalkan apa? Kalau yang dipersoalkan adalah dasar hukumnya, kan dasar hukumnya beliau sudah mengatakan ada. Kalau kemudian kalau di anggaran itu tadi A kemudian berubah jadi B, tapi jenisnya sama, saya kira tidak ada persoalan. Tetapi kemudian orang kan kemudian kadang-kadang sengaja mencari perbedaan, ya. Menurut saya kita harus berteriak kencang kalau seandainya ini pertama sumbernya dari sumber yang tidak jelas, tidak akuntabel, ada korupsi. Itu baru. Nah, itu baru kita berteriak. Jangan kemudian ketika negara ingin memberikan kebaikan kepada masyarakat, kita berteriak. Begitu. Saya ke Pak Chandra. Pak Chandra, ini sekarang kartunya sudah jalan. Ini menyangkut masyarakat banyak yang sekarang sudah menerima KIS, KIP, dan juga KKS. Apakah mereka masih, jangan sampai ada pertanyaan mereka bingung untuk menggunakan ini, takut menggunakan ini, karena kita di sini masih meributkan legalitasnya. Ya, tentu ada pendampingan kan dari pihak pemerintah dalam hal ini. Bukan hanya dibiarkan. Jadi rencana jangka Jadi tidak ada masalah penggunaan itu di lapangan, di bawah tidak ada masalah. Ya, jadi misalnya kan untuk KIS itu diperluas. Jadi dulu gelandangan tidak dapat, panti-panti tidak dapat gitu kan. Nah, sekarang akan memperoleh. Jadi akan dibagikan kartu ke Indonesia Sehat itu kepada 4,4 juta peserta. Kemudian KIP kepada 152 ribuan lebih anak. Jadi baik yang bersekolah maupun tidak sekolah kan. Nah, kemudian KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, akan diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga yang tidak mampu dengan dana 200 ribu per bulan. Oke, cakupannya diperluas, tapi saya mengonfirmasi lagi Pak Chandra, tidak ada masalah
untuk menggunakan kartu ini sekarang? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Yang kita perbincangkan tadi tidak ada permasalahan dan mereka bisa menggunakan kartu itu kapanpun dibutuhkan. Bisa saya tambahkan baik. satu. Singkat saja, Mas Ya, Henry. saya kira ini cara Presiden Jokowi juga ya untuk kemudian membuat menteri-menterinya berlari kencang. Oke. Jadi ini tantangan juga saya kira. Karena kalau tidak begini kemudian menteri-menteri dan DPR tidak bisa berlari kencang. Baik, terima kasih Pak Surya Chandra sudah bersama kami, Mas Refli Harun terima kasih sudah bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Koalisi Indonesia Hebat ingin pemilihan ulang pimpinan komisi, sedangkan koalisi